tentang hubungan antara amal dengan hati. Ini adalah perkara yang perlu dan penting untuk difahami. Karena banyak orang yang enggan beramal menunggu hatinya bersih. Tidak sedikit orang yang menunggu keimanannya kuat, hatinya khusyuk, baru dia beramal. Dengarkan sebagian wanita ketika disuruh menutup aurat, apa kata mereka? Hati nam perlu dia jilbab dulu, ndak kepala dulu. Aku nonyo kepala di jilbab, hati bertelanjang. Nah. Sebagian laki-laki yang diajak solat berjamaah, apa kata dia? Apa guna wak rukuk sujud kalau hati nak tunduk kepada Allah? Tidak sedikit orang yang diajak taat berkilah dengan kalimat hati dahulu harus diislamkan, dibersihkan, baru kemudian amal dikerjakan. Sebagian orang ketika mendengarkan pernyataan seperti itu tertipu seolah-olah itu ada alasan yang benar. Mereka terseret dengan logika. Ya benar juga. Bukankah Allah melihat hati manusia baru amal? Alasan itulah yang dikedepankan sehingga pembicaraan helah-helah yang seperti itu dianggap benar oleh sebagian. Tapi apakah memang demikian hakikat kebenaran? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Yang pertama, lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang Arab Badui yang datang kepada Nabi mengaku beriman, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan keimanan dari hati mereka. Yaitu ayat 14 dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan iman ada di dalam hati mereka. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Inilah kalimat yang jelas, terang sekali. Allah yang maha tahu dengan isi hati makhluknya, hambanya, menafikan keimanan, meniadakan iman itu ada di dalam kalbu orang-orang Arab Badui ini. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kamu sekalian. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Qulub, yang memiliki hati manusia, yang maha tahu dengan khafayal qulub, dengan apa yang terselip di dalam relung-relung hati. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah lah yang mengatakan walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Iman yang kalian nyatakan dengan lidah kalian itu belum lagi masuk ke dalam hati kamu sekalian. Siapa yang akan membantah itu? Tidak ada. Tapi walaupun demikian, apakah mereka tidak disuruh oleh Allah untuk beramal saleh? Nah, inilah yang menjadi jawaban bagi orang-orang yang berkelah dan berhelah. Tunggu dahulu iman kuat, tunggu dahulu hati khusyuk, tunggu dahulu
hati tunduk kepada Allah, baru kemudian tuntunannya dijalankan, syariatnya dilaksanakan. Itu helah namanya. Itu bahagian dari jadal, membantah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan memang manusia itu pekerjaannya sering membantah ketika dituntun oleh Khaliknya untuk melakukan yang maslahat untuk dia dunia dan akhirat.